Shalom, selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Kiranya kita semua dalam keadaan yang sehat dan kita tetap bersemangat menjalani hari-hari kita bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu, sebelum kita beraktivitas di sepanjang hari ini, kita mau membaca kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan kami Yesus Kristus yang sangat mengasihi kehidupan kami. Kami bersyukur oleh karena kami masih diberikan nafas kehidupan, kesempatan demi kesempatan untuk boleh melakukan berbagai hal. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau membaca, merenungkan firman-Mu. Tuhan Yesus tolong kami. Amin. Ya Bapak Ibu, firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini terambil dari kitab Roma pasal 3 ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-20. Namun saya hanya akan membaca ayat 9 dan 20. Demikian firman Tuhan. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Ayat 20, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Ya Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pembacaan firman Tuhan ini Rasul Paulus menegaskan kepada jemaat yang ada di Roma bahwa semua orang telah berbuat dosa, dan itu ditegaskan kembali juga di dalam Roma pasal 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Mengapa hal ini berulang-ulang disampaikan oleh Rasul Paulus? Saudara-saudara, karena yang terjadi adalah bahwa orang Yahudi menganggap diri mereka adalah orang yang istimewa, umat pilihan Allah. Jadi mereka berpikir ketika mereka sudah memiliki hukum Taurat, maka mereka pasti tidak akan mendapatkan hukuman Allah. Karena standar mereka sudah memiliki hukum Taurat. Nah, dalam hal ini Rasul Paulus mau mengingatkan bahwa keselamatan itu bukan karena melakukan tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan baik yang ada di dalam atau yang tertulis dalam hukum Taurat. Bukan karena itu. Tetapi keselamatan itu didapatkan hanya karena kasih karunia. Hanya karena anugerah semata, bukan karena melakukan hukum Taurat. Sehingga di dalam ayat yang ke-9 tadi, adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Dikatakan sama sekali tidak. Ini mau menegaskan bahwa semua orang, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, ada dalam kuasa dosa. Bahkan Rasul Paulus mengutip di dalam kitab Mazmur di dalam ayat 10, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Bahkan di dalam ayat 18, rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Ini mau menegaskan betapa dosa itu menguasai kehidupan manusia. Ketika Adam Hawa jatuh ke dalam dosa, maka dikatakan semua orang ada di bawah kuasa dosa. Hanya karena kasih karunia Allah saja kita diselamatkan. Bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hal ini kembali mengingatkan kita bahwa setiap kita adalah orang-orang berdosa di hadapan Tuhan. Kita tidak perlu untuk sombong rohani. Gak perlu kita menjadi orang yang sombong. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita semua adalah orang berdosa. Kita semua butuh anugerah Tuhan. Dan hanya karena anugerahnya sajalah kita diselamatkan.
Karena itu mari kita terus merendahkan hati kita, diri kita di hadapan Tuhan, bahwa tanpa Tuhan saya bukan siapa-siapa. Saya butuh anugerah Tuhan di dalam menjalani keseharian kehidupan saya, kehidupan kita. Kita begitu rentan bisa jatuh di dalam dosa. Kita butuh pertolongan, anugerah Tuhan untuk terus menguatkan kita hidup suci, hidup benar di hadapan Tuhan. Dan ketika kita menyadari hidup ini karena anugerah, maka kita akan menjalani hidup ini dengan rendah hati. Tidak menganggap diri sombong atau lebih baik dari orang lain, lebih rohani dari orang lain. Tidak, semua karena anugerah Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini terus mengingatkan kita untuk kita hidup dalam kerendahan hati di hadapan Tuhan, menjalani hidup oleh anugerahnya demi kemuliaannya. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman yang sudah kami dengar, yang mengingatkan kami kembali bahwa setiap kami adalah orang-orang berdosa yang layaknya dihukum. Namun karena kasih karunia-Mu melalui kematian, kebangkitan Kristus, kami boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan, ajar kami hidup benar di hadapan-Mu. Ajar kami Tuhan dalam keseharian kami mempersembahkan hidup kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.